8 bulan dilakukan pencarian, anak Alvaro Kiano Nugroho ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dan saat ini pelakunya ataupun tersangkanya, ayah tiri dari Alvaro, mengakhiri hidupnya. Kita akan membahasnya kembali bersama Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan masih bersama dengan Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia. Saya akan langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, ketika kasusnya seperti ini, apakah kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap Alvaro ini artinya dihentikan atau sebenarnya masih bisa dilakukan penelusuran untuk memastikan apakah betul yang ditangkap, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang tepat menculik dan juga membunuh Alvaro? Ya, dalam kasus ini ya saya bisa menyatakan ini dengan meninggalnya si pelaku ini ya, itu yang diduga bunuh diri ataupun apa. Ini berarti dia ada dua tugas ini polisi melakukan penyidikan. Penyidikan yang pertama adalah dulu meninggalnya Alvaro itu dulu kenapa gitu kan. Kemarin sudah diungkap katanya dari penyidikan itu bahwa diduga adalah ayah tirinya ini yang meninggal. Nah, tentunya itu temuan-temuan itu berdasarkan daripada alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Antara lain yang saya dengar itu ya, alat penyidik yang jelas kerangkanya itu, kemudian bukti DNA bahwa itu memang betul-betul korbannya adalah Alvaro, kemudian ada jejak-jejak digital bahwa itu dendam dan sebagainya, sehingga patut diduga yang membunuh itu adalah itu kan gitu kan. Nah, ini penyidikan untuk itu Alvaro itu polisi harus menuntaskan dulu, dituntaskan, dan itu kalau memang buktinya sudah maksimal bisa menyimpulkan bahwa ini pasti ayahnya inilah yang pasti yang membunuh gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya kejadian meninggal, maka penyidikan itu bisa dihentikan, karena penyidikan itu kan bisa dihentikan kan ada paling tidak kalau kuhap yang lama itu kan ada 3 ya. Satu, tidak cukup alat bukti, atau bukan kasus pidana karena itu perdata mungkin, dan kemudian ketiga tersangkanya meninggal dunia. Itu untuk kasus Alvaro itu, dan yang tersangkanya ini. Tetapi meninggalnya yang tahanan ini, yang di ruang tahanan ini, itu polisi juga harus bikin laporan polisi juga. Jadi artinya ada kasus baru ya, kasus baru yang harus ditangani polisi ya? Iya, yang harus dipertanggungjawabkan pada publik bahwa ini meninggalnya karena apa. Kan kadang bisa juga itu mungkin meninggalnya dianiaya oleh aparat, atau meninggalnya memang bunuh diri atau karena sakit. Itu polisi harus bisa membuktikan ini dulu juga, ini penyidikan yang kedua. Jadi kalau artinya pembuktian itu terkait dengan meninggalnya tersangka dari pembunuh Alvaro ini harus dibuktikan polisi dan harus diumumkan ke publik, seperti itu? Ya, dia diumumkan apa tidak, paling tidak kalau polisi itu supaya tidak menimbulkan kecurigaan publik, tanda tanya, ya itu polisi temuannya ini dan sebagainya, dan disampaikan pada publik sehingga publik tidak tanda tanya kan gitu. Tapi kewajiban publik adalah membuat semuanya di dalam berita acara. Ya kan, itu mulai penyidikan berita acara, kemudian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti dan sebagainya, pemeriksaan tersangka yang dulu sebelum meninggal itu juga berita acara ada, dan kemudian sampai meninggalnya tersangka itu juga dibikin berita acara, sehingga penyidikan itu endingnya kepada ini memang tersangkanya pembunuh anak itu tadi adalah ayah tirinya, tetapi kemudian dia meninggal karena bunuh diri, dan kemudian kasusnya dihentikan. Adapun untuk kasus meninggalnya yang ayah tiri ini yang diduga bunuh diri ini, itu juga dilakukan pemeriksaan. Pasti Propam kan meriksa kan itu kan. Saya dengar Propam memeriksa itu, mencari barang bukti apakah ini tersangka ini betul-betul meninggal karena bunuh diri atau dibunuh atau apa dan sebagainya, itu harus clear. Makanya Propam turun ke situ. Jadi intinya di sini ada 2 kasus Bu ini. Polisi harus terbuka pada publik bahwa ini kasusnya seperti ini, sehingga publik tidak bertanya tanya. Tapi kan saat ini polisi sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa pelaku yang sudah ditersangkakan ini meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya. Lalu bukti-bukti apa lagi yang bisa dinyatakan mumpuni, mampu dipercaya publik bahwa memang itulah yang terjadi? Apakah pernyataan polisi ini sudah cukup? Kalau menurut saya ya pasti publik akan tanda tanya kan.
Ya sebaiknya menurut saya polisi menerangkan bahwa dari hasil penyelidikan polisi dengan bukti-bukti seperti ini, hasil pemeriksaan propam kepada para yang jaga tahanan itu, apakah itu meninggalnya kalau memang karena bunuh diri atau dianiaya dan sebagainya, itu nanti hasil dari pemeriksaan propam. Propam itu nanti hasil pemeriksaannya adalah apakah itu jadi tindak pidana atau hanya pelanggaran etik gitu. Karena orang tersangka yang meninggal dunia itu, walaupun dia itu meninggal karena bunuh diri, itu juga bisa disalahkan kepada penjaganya, tapi bukan disalahkan sebagai pidana, tapi hanya melanggar kode etik, yaitu tidak hati-hati dalam menjaga tahanannya yang ada di situ. Lakukan pengawasan ya artinya. Jadi kira-kira begitu. Ya, pengawasannya lemah sehingga itu keliru dalam etika. Ya, Mbak Hanifah, untuk kasus seperti ini, pelaku yang sudah ditersangkakan meninggal dunia di bawah pengawasan polisi yang sedang melakukan interogasi. Apakah menurut Anda dari sisi kriminolog sendiri, hal ini bisa terjadi? Singkat saja. Ya, sangat bisa terjadi Mbak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haryanto, bahwa ini harus dibuka seluas-luasnya. Karena netizen saat ini mencurigai apakah mungkin dalam satu malam itu dia punya ide untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan dalam kronologinya disampaikan ketika dia harus masuk ke ruangan, dia menggunakan celana pendek tetapi disampaikan harus menggunakan celana panjang. Apakah barang-barang yang digunakan terakhir atau perintah terakhir itu mengindikasikan aktivitas atau tujuan tertentu dari orang yang berada terakhir kali dengan korban baru. Ini kan kita bisa menyampaikan bahwa ini korban baru gitu ya, karena ini menjadi case baru dalam kasus ini. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasnah, kriminolog dari Universitas Indonesia, dan juga penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.